Hai, ketemu lagi guys dengan channel Manuskrip Hati. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya berbelanja online bunga sehingga bunga yang kita beli itu bisa tumbuh dengan baik dan dalam perjalanan juga bisa tiba dan terpercaya, tentunya bisa tiba di rumah kita guys. Ini dalam video ini saya perlihatkan bunga-bunga yang saya pesan secara online dan alhamdulillah bisa tumbuh subur ya, selama di rumah. Terakhir kemarin saya pesan bunga ke Sumatera dan barangnya sudah tiba dan sudah saya tanam di pot. Oke guys, kita mulai tips ya. Tips yang pertama, namun sebelumnya saya minta subscribe channelnya dan bunyikan lonceng guys, biar informasi-informasi dari saya tetap lancar. Oke, yang pertama, tips yang pertama itu pastikan bahwa bunga yang kita pesan itu bisa tumbuh di tempat kita guys. Ya, karena bunga itu kita tahu ada yang bisa tumbuh di dataran tinggi, ada yang bisa tumbuh di dataran rendah, ada yang bisa tumbuh di tempat yang lembab, ada yang kering, ada yang ingin tempatnya dingin, ada yang suka yang panas. Sehingga kita harus betul-betul mengetahui karakter bunga yang akan kita pesan ya, sehingga ketika bunga tiba di tempat kita tanam bisa tumbuh dengan subur. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, pastikan tempat berbelanja kita itu terpercaya guys, dan betul-betul punya pengalaman dalam soal kirim-mengirim bunga. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan tempat belanja yang seperti itu? Saya sarankan kita belanja di tempat-tempat belanja online yang sudah terpercaya, yang sudah punya nama besar, karena di situ lengkap semua ya, lengkap semua deskripsi barang, terus kemudian ulasan tentang penjual serta bagaimana testimoni dari para pembeli sebelumnya. Jadi pastikan tempat belanja itu terpercaya. Tips yang ketiga, untuk bisa memastikan tempat kita terpercaya, ada beberapa cara. Yang pertama, di tempat belanja resmi yang sudah besar itu, sudah punya nama besar. Tempat-tempat online mungkin saya tidak bisa menyebut nama di sini. Biasanya ada, setiap penjual itu diberikan bintang, maka usahakan cari yang bintang 5 guys ya, yang dapat bintang 5. Kalau memang tidak ada yang kita temukan bintang 5, ya minimal lah 4,8, 4,9 atau 4,7, ya paling rendah 4,5. Dengan bintang itu menandakan bahwa penjual kita itu terpercaya, tempat kita membeli itu terpercaya. Yang kedua, baca ulasan ya dari testimoni para pembeli, bagaimana mengemasnya, terus bunganya bagaimana ketika tiba di tempat. Nah, tentu kalau orang yang sudah pengalaman menjual dan mengirim bunga itu pasti sudah tahu betul caranya. Dan seperti yang saya tempati pesan kemarin di salah satu daerah di Pulau Jawa, itu bagus cari caranya. Jadi pokoknya apik, bersih, rapi, dan perjalanan 4 hari tiba di rumah bunganya masih tetap segar daunnya ya. Kemudian yang ketiga ya, deskripsi bunga yang akan kita pesan. Jadi pastikan kita bisa membaca deskripsinya, karena jangan sampai
kita memesan bunga berharap yang sudah dewasa, yang sudah tumbuh mekar begitu, sementara yang terkirim adalah bunga yang masih kecil-kecil. Olehnya itu dibaca deskripsi, apakah daunnya berapa, karena biasa di deskripsi barang itu disebutkan bahwa bunga ini harganya begini, daunnya sudah sekian. Jadi kadang-kadang 6, 4, biasanya minimal 3 itu daunnya guys. Jadi kalau mau yang sudah agak sedikit bagus ya pilih yang sudah 4 atau 5 daunnya. Itu tips dalam memilih pembeli. Bagaimana tipsnya memilih kurir atau ekspedisi yang akan kita gunakan? Kita harus menggunakan ekspedisi yang terpercaya dan tepat waktu, karena kita tahu bahwa kalau bunga itu tidak tepat waktu bisa terlunta-lunta dalam perjalanan, itu bisa mati dalam perjalanan itu guys. Jadi pastikan kita sudah punya pengalaman mengirim atau menerima barang kiriman dari ekspedisi yang terpercaya. Ya, kemudian mengenai pembayaran guys, lebih bagus kalau COD ya, bayar tempat. Namun kalau memang tidak ada yang COD ya, di tempat belanja online yang sudah besar dan terpercaya itu saya percaya sistemnya sangat aman soal pembayaran bunga itu guys. Ya, kemudian tips selanjutnya adalah ketika bunga tiba di tempat kita, maka sesegera mungkin kita pindahkan ke dalam pot, tentu dengan tanah yang sesuai dengan karakter yang disukai oleh bunga yang kita pesan guys. Ya, jadi jangan sampai bunga kita pesan karakter bunganya mau lembab tapi kita masukkan bunga tanah yang kering, atau sebaliknya. Dan setelah itu tentu karena dia akan butuh tenaga ekstra untuk menumbuhkan daunnya. Kalau salah satu daun dari bunga yang kita pesan itu agak sedikit layu atau agak sedikit rusak, ya mungkin lebih baik kita potong saja supaya dia tidak memakan sumber makanan dari dalam tanah itu, sehingga daun-daun yang masih sehat, masih bagus itu dapat bertahan dengan tetap segar. Oke guys, sekira seperti itu tips saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat berbelanja bunga secara online, dan mudah-mudahan mendapatkan bunga yang diidolakan dan bunga yang diimpikan. Oke, jangan lupa subscribe channelnya, dan sampai jumpa.